Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Di edisi kali ini saya akan khusus membahas topik polinomial yang ke-1. Jadi yang dimaksud polinomial itu adalah suku banyak. Nah, bentuk umum dari polinomial atau suku banyak itu adalah sebagai berikut. Ini ada an s pangkat n tambah an kurang 1 s pangkat n kurang 1 tambah sampai a0 ya. Jadi di mana s itu adalah variabel ya. N ini adalah derajat suku banyak, pangkatnya ini. Oke. AN ini adalah koefisien atau angka di depan S pangkat N. Jadi AN ini adalah koefisien atau angka di depan S pangkat N. AN kurang 1 ini adalah koefisien atau angka di depan S pangkat N kurang 1. AN kurang 2 ini adalah koefisien atau angka di depan S pangkat N kurang 2. A1 ini adalah koefisien atau angka di depan variabel S ini. Dan A0 ini adalah suku tetap atau konstanta. Jadi ini nggak mengandung variabel ya, atau huruf ya. Nah, contoh yang lebih jelas kita lihat 4S pangkat 5 kurang 7S pangkat 3 tambah S kurang 5. Nah, variabelnya di sini adalah huruf S ini ya. Dan derajatnya ini, pangkat tertingginya ini adalah 5. Koefisien S pangkat 5. Nah, kita perhatikan S pangkat 5. Angka di depan S pangkat 5 itu adalah 4. Jadi kita tulis di sini 4. Koefisien S pangkat 4. Nah, kita perhatikan apakah di soal ini ada S pangkat 4? Nah, di sini nggak ada S pangkat 4 ya, sehingga angka di depan S pangkat 4 itu nggak ada. Karena huruf S pangkat 4 juga nggak ada, sehingga hasilnya adalah 0. Koefisien S pangkat 3. Nah, kita perhatikan S pangkat 3, koefisien atau angka di depannya ini adalah minus 7. Kita tulis minus 7. Koefisien S pangkat 2 tidak ada ya, di sini tulis 0. Koefisien S, jadi S ini depannya ini pasti 1 ya, karena 1 kali S itu adalah S, bukan 0 ya, karena 0 kali S itu berarti sama saja seperti yang ini, 0. Jadi koefisien S itu adalah 1, dan suku tetap atau konstanta yang nggak mengandung variabel itu adalah minus 5. Nah, kita lanjut nilai suku banyak. Metode menentukan nilai suku banyak, itu metode yang pertama bisa kita gunakan itu adalah substitusi, dan metode yang kedua itu adalah Horner. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan nilai suku banyak PS sama dengan S pangkat 5 kurang 2S pangkat 3 tambah S kurang 7 untuk X sama dengan 2. Nah, untuk soal seperti ini tinggal kita masukin aja ya nilai S-nya 2 ke PS ini ya. Sehingga metode substitusi ini langsung 2 pangkat 5 kurang 2 kali 2 pangkat 3 tambah 2 kurang 7. Nah, hasilnya ini adalah 32 kurang, ini 8 kali 2, 16. Tambah ini 2 kurang 7, minus 5 ya. Sehingga hasilnya ini adalah 11 ya. Nah, kalau kita menggunakan metode Horner. Ini kita harus urutkan dari pangkat tertinggi dulu. Jadi di soal derajatnya di sini adalah 5 ya. Kita tulis S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Ini step yang pertama ya, ini basicnya. Langkah berikutnya, kita masukin angka atau koefisien di depan S pangkat 5. Jadi S pangkat 5 ini koefisien 1, S pangkat 4 nggak ada ya, di sini tulis 0. S pangkat 3, ini depannya adalah minus 2. X pangkat 2 tidak ada, kita tulis 0. X, berarti ini 1 ya. S pangkat 0 yang nggak ada variabel S ini adalah minus 7. Nah, langkah berikutnya, ini kan S-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita tulis S-nya sama dengan 2 di posisi ini. Setelah itu kita buat simbolnya di sini tambah. Dan langkah berikutnya di sini wajib kosong ya, itu metode Horner ya. Nah, setelah itu ini yang dalam tinggal dijumlahkan. 1 tambah kosong, 1. Nah, setelah di luar dari area sini, ini kan udah keluar ya satunya ya. Ini langsung dikali. 1 kali 2 berarti masuk sini 2. Ketika berada di dalam, ini harus dijumlahkan. 0 tambah 2, 2. Ketika sudah berada di luar, tinggal dikali sama yang ini. Jadi 2 kali 2, dapatnya adalah 4. Nah, setelah masuk dalam, tambahkan lagi. Min 2 tambah 4, itu hasilnya 2. Setelah posisinya di luar, kalikan lagi. 2 kali 2, 4. Nah, setelah masuk dalam, kita jumlahkan 0 tambah 4, hasilnya 4. Ini 4 kali 2, 8. Masuk dalam lagi, jumlahkan.
Setelah jumlahkan 9 kali 2, 18. Nah, masuk dalam tinggal dikurang. Dapatnya adalah minus 7 tambah 18 adalah 11. Jadi pas ya nih ya, metode substitusi dan metode Horner. Nah, jadi kelebihan dari metode substitusi dan Horner akan dijelaskan di slide berikutnya nanti ya. Nah, jadi ini kesamaan suku banyak. Nah, kesamaan suku banyak, jika suku banyak PS sama dengan suku banyak QS, maka masing-masing koefisien untuk suku yang sejenis pada PS harus sama dengan QS ya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama nih. Ini yang poin A. Jadi yang poin A, kita fokus di S pangkat 4. Di sebelah kiri, ini kanan juga ada S pangkat 4. Ini di sebelah kiri ada S pangkat 2, kanan juga ada S pangkat 2 ya. Ini 4S sama 4S, ini 1, ini juga 1. Nah, ini tandanya adalah ekuivalen ya. Jadi kesamaan suku banyak ini tandanya ya. Nah, berikutnya kita perhatikan. Di samping S pangkat 4, di ruas kiri, ini adalah P tambah Q. Dan di ruas kanan, ini ada angka 5. Jadi kita tulis bahwasanya P tambah Q itu sama dengan 5. Karena merupakan koefisien S pangkat 4 ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan, ini koefisien S pangkat 4, ini P tambah Q, yang ini 5. Sehingga kita buat P tambah Q sama dengan 5. Berikutnya, ini koefisien S pangkat 2. Di sini ada min 7 ya. Jadi kita tulis di sini min 7, bukan 7 ya. Ini ada perbaikan sedikit. Ini kita tulis minus 7. Nah, sama dengan minus 2P tambah Q. Ini minus 2P tambah Q. Nah, setelah itu kita coret. Nah, jadi hilang juga ya. Jadi ini saya buat step by step. Ini saya munculin dulu minusnya supaya nggak bingung. Jadi koefisien S pangkat 2 di sini ruas kiri adalah minus 7. Dan koefisien S pangkat 2 di sebelah kanan ini adalah minus 2P tambah Q. Jadi minus tambah minus bisa dicoret ya. Nah, setelah itu tinggal dieliminasikan. Jadi P tambah Q sama 5 dieliminasikan dengan 7 sama dengan 2P tambah Q ya. Nah, setelah itu ini kita coba sederhanakan ya. Ini saya buat posisinya, ini kan yang pertama nih ya. Nah, setelah itu baru dieliminasikan ya. Ini kita buat eliminasikan ya. Oke, jadi 2P tambah Q sama 7 dan P tambah Q sama 5. Kita hilangkan variabel yang Q. Kita kurangkan. Jadi 2P kurang P adalah P dan 7 kurang 5 adalah 2. Jadi P-nya sama dengan 2. Nah, setelah udah dapat P-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan yang P tambah Q sama 5 ya. Jadi P-nya kita gantikan jadi angka 2. 2 tambah Q 5 dan Q-nya ini sama dengan 3. Nah, berikutnya yang poin B. Yang poin B, nah ini kita faktorkan dulu ini yang bawah nih. Penyebutnya nih, X kuadrat kurang 4 kita jadikan X tambah 2 dan kali X kurang 2 ya. Jadi kita faktorkan dulu. Setelah itu nih S tambah 2, tulis kembali. Supaya penyebutnya sama, ini makanya harus dikali dengan S kurang 2, atas juga S kurang 2. Ya ini nggak ada masalah ya, karena S pangkat 2 kurang 4 difaktorkan jadinya S tambah 2 kali S kurang 2. Jadi ruas kanan ini nggak masalah, luas kiri hanya bagian sini yang diubah. Nah setelah itu, ini semuanya nih bisa dicoret, karena udah penyebutnya udah sama nih ya. Nah setelah itu nih P tambah Q kali S berarti QS. Q kali min 2 berarti min 2Q sama dengan 5S kurang 7. Setelah itu kita coba kelompokkan di sini QS tambah P kurang 2Q. Nah, kita perhatikan di ruas kiri ini ada variabel X. Ruas kanan juga ada variabel X. Sehingga koefisien ini harus sama ya. Jadi Q itu sama dengan 5. Ini karena ada tanda ekuivalen nih ya. Garis 3 ya. Jadi Q-nya udah dipastikan 5 dan sisanya itu adalah P kurang 2Q sama dengan minus 7. Nah, kita masukin Q-nya dengan angka 5. Lalu kita sederhanakan. Dapatnya di sini adalah 3 ya, karena min 7 tambah 10. Oke, next berikutnya. Pembagian suku banyak. Nah, ini ya. Supaya lebih mudah memahami Horner yang sebelumnya ya. Jadi saya ajarin dulu trik dasarnya ini. Pembagian suku banyak, ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini di SD kita udah pelajari ya, bahwasanya 7 bagi 2 itu gimana. Jadi 7 itu bagi 2, berarti 2 kali 3, ini kan dapatnya 6 ya. Ini saya buat 3-nya nih posisinya ada salah ya.
Ini 3-nya di sini ya. Ini ada tipe. Jadi 2 kali 3, 6. Jadi 7 kurang 6 ini dapatnya 1. Di SD kita udah belajar ya. Jadi yang dimaksud 7 ini adalah di SMA saya kaitkan supaya lebih mudah memahami ya. Jadi 7 ini adalah PS, suku banyak, atau yang dibagi ya. Jadi 2 ini adalah DS, pembagi. 3 ini adalah HS, hasil bagi. 1 ini adalah SS, sisa bagi. Sehingga kalau kita mau dapat nilai 7 ini, berarti 7 itu kan sama seperti 2 kali 3 ya, tambah 1. Nah, kita perhatikan ya, saya ulangi ya. Ini untuk mendapatkan 7 ini, berarti kan 2 kali 3 tambah 1, atau 3 kali 2 tambah 1 ya. Ini dapatnya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, 7 itu gimana? 7 itu adalah PS. Ini ya. 2 itu adalah DS. Oke. Ini bisa dibalik ya, HS kali DS, DS kali HS sama ya. Jadi 3 ini adalah HS. Dan tambah 1, 1 itu adalah SS, sisa bagi ya. Nah, berikutnya, untuk menentukan sisa bagi, ini kita bisa memakai metode substitusi Horner dan cara bersusun. Oke. Sementara untuk menentukan hasil bagi, lebih efektif kita harus menggunakan metode yang pertama ini, Horner ya, atau cara bersusun. Jadi cara bersusun dibandingkan dengan Horner, Horner itu lebih efektif. Supaya lebih jelas, ini saya sajikan ya caranya ini nanti ya di slide-slide berikutnya ya. Jadi contoh soal yang pertama, suatu suku banyak 3S pangkat 3 kurang S kuadrat tambah 7S tambah 12 dibagi dengan 3S tambah 2 memberikan hasil X kuadrat kurang S tambah 3 dan bersisa 6. Ini saya misalkan dengan tadi PS ya, yang dibagi ya, suku banyak polinomial dibagi. Nah, ini dibagi berarti DS memberikan hasil. Nah, ini berarti adalah hasil bagi atau HS dan bersisa 6. Jadi kita kaitkan dengan metode yang di slide sebelumnya tadi ya. Bagi yang udah masuk di Zoom ini harusnya sudah mengerti bagian ini ya. Jadi PS ini adalah HS kali DS tambah SS. Nah, PS-nya kita tulis kembali, 3S pangkat 3 kurang S kuadrat tambah 7S tambah 12. HS-nya kita masukin, S kuadrat kurang S tambah 3, dikali dengan DS, 3S tambah 2, tambah dengan sisa bagi. Sisa bagi ini ya, 6 ya. Kita tulis di sini 6. Nah, setelah itu, ini bagian A udah selesai ya. Jadi, nyatakan permasalahan di atas dalam bentuk persamaan dasar pembagian. Jadi, nyatakan dalam persamaan dasar pembagian. Jadi cukup sampai di bagian sini udah selesai yang bagian A. Jadi yang bagian B, buktikan pernyataan di atas. Jadi buktikan berarti maksudnya adalah buktikan bahwasanya ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan ya. Nah, ini kita coba. Ini setelah dikali masuk, nanti kalian jabarkan sendiri ya. Nanti hasilnya dapat ini. Dan kita akan cocokkan ruas kiri dan ruas kanan. Hasilnya harus sama ya supaya terbukti ya. Jadi kalau nggak sama berarti kita ada silap dalam perhitungan ya di ruas kanan nih. Oke, yang nomor 2. Tentukan sisa bagi jika S pangkat 5 kurang 6S pangkat 3 tambah S kurang 5 dibagi dengan X kurang 2. Nah, pertama-tama untuk menentukan sisa bagi dengan metode substitusi, jadi kita buat dulu S kurang 2 ini sama dengan 0. Jadi S-nya 2. Ini ya, metode yang pertama substitusi. Jadi PS-nya ini yang dibagi ini polinomial adalah S pangkat 5 kurang 6S pangkat 3 tambah S kurang 5. Setelah itu kita masukin nilai S-nya 2. Dapat hasilnya adalah minus 19. Nah, langkah berikutnya, gimana kalau kita memakai metode Horner ya? Sama seperti yang di slide awal tadi ya. Kita buat dulu yang pangkat terbesarnya ini adalah S pangkat 5 ya. Jadi kita urutkan di sini sampai dengan urutkan menurun ya. Jadi S pangkat 5, S pangkat 4 sampai S pangkat 0. Setelah itu, ini kita masukin angkanya. Angka di depan S pangkat 5 itu adalah 1. S pangkat 4 di sini nggak ada ya, berarti 0. S pangkat 3 di sini adalah minus 6. S pangkat 2 nggak ada, berarti 0 ya. S pangkat 1, 1 dan S pangkat 0 ini adalah minus 5. Setelah itu kita tulis S-nya sama dengan 2 di sini ya. Dari sini dapatnya S sama dengan 2. Langkah berikutnya ini harus kosong ya. Setelah itu nih, kalau masih di dalam, nih jumlahkan ya, 1 tambah 0, 1.
Setelah di luar tinggal kali 2. Masuk dalam tambah, keluar 2 kali 2, 4. Masuk dalam tambah, keluar tinggal kali minus 4 ya. Habis itu masuk dalam tambah lagi minus 4 kali 2. Masuk dalam lagi minus 8. Ditambah hasil minus 7. Dikali lagi minus 14. Nah, ditambah dapatnya minus 19. Nah, pas ya ternyata ya. Jadi untuk menentukan sisa bagi lebih efektif ya memakai substitusi karena lebih cepat perhitungannya. Dan lagi pula ini pangkatnya masih rendah ya. Jadi kalau pangkatnya rendah, untuk mencari sisa bagi kita bisa menggunakan metode substitusi lebih cepat ya. Berikutnya, ini berarti sisa baginya itu adalah min 19 ya. Nah, berikutnya kita mau menentukan HS atau hasil bagi ya. Ini cuma langsung kita masuk ke hasil bagi supaya nanti lebih mudah mengerti ya, walaupun ini ditanya sisa bagi ya. Nah, jika soalnya ditambahkan lagi ya untuk menentukan hasil bagi gimana? Ini kan udah S pangkat 5 ya. Jadi pangkatnya nih kita kurangkan 1 jadinya S pangkat 4 ya. Setelah dibagi dengan S ini ya, ini kan S pangkat 5. Setelah dibagi S sama 2 nih pangkatnya pasti berkurang 1 dari S pangkat 4. Ini kurang S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Oke, setelah itu ini tinggal kalikan aja. 1 kali S pangkat 4, S pangkat 4. 2 kali S pangkat 3, 2 S pangkat 3. Min 2S kuadrat, tulis kembali. Min 4S pangkat 1, tulis min 4S. Ini min 7S pangkat 0, nggak usah tulis ya. Jadi tulisnya adalah minus 7. Sehingga hasil baginya itu adalah ini ya, S pangkat 4 tambah 2S pangkat 3, kurang 2S kuadrat, kurang 4S, kurang 7 ya. Oke, berikutnya dengan cara bersusun. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya cara bersusun di awal-awal tadi ada 3 cara ya. Jadi kalau kita menggunakan cara bersusun ini agak ribet sebenarnya. Ini kita lihat dulu di sini ya. Ini X harus dikali berapa, dapatnya adalah S pangkat 5. Jadi S-nya harus dikali dengan S pangkat 4 supaya bisa menghasilkan S pangkat 5 ya. Setelah itu S pangkat 4, tadi kan udah dikali awal ya. Ini harus adil juga dikali dengan minus 2. Jadi S pangkat 4 kali minus 2 itu adalah minus 2 S pangkat 4. Ini ya. Nah setelah itu seperti biasa ya, cara SD ini tinggal dikurang ya. Cumanya ini bentuknya agak ribet ya dibandingkan dengan SD. Ini udah masuk ke yang suku banyak, udah ada variabel-variabelnya. Jadi S pangkat 5 kurang S pangkat 5 nih tinggal coret. Yang atasnya kan kosong nih. Nah ini saya lupa jelaskan ya. Jadi di awal-awal tadi kamu harus urutkan. Ini S pangkat 5, S pangkat 4 di sini kan nggak ada ya. Jadi kita kasih space dulu supaya ini nanti nggak bercampuran sama S pangkat 3. Oke, ini S pangkat 3 ada. Ini S pangkat 2 nggak ada ya, kita kasih space dulu supaya nanti lebih rapi nih perhitungan kita. Ini S-nya tulis kembali, ini minus 5 tulis kembali. Jadi supaya berurut kita harus susun dulu, yang nggak ada kita kasih space ya. Jadi ini S pangkat 5 kurang S pangkat 5 habis. Ini 0 kurang ketemu kurang jadi tambah ya. Ini dapatnya ada 2 S pangkat 4. Ini min 6 S pangkat 3 tulis kembali. Nah setelah itu kita coba tes lagi. S kali berapa? Dapatnya adalah 2S pangkat 4. Yang pastinya itu adalah 2S pangkat 3 ya. Nah, kita letakkan di area sini. Jadi, 2S pangkat 3 dikali S itu adalah 2S pangkat 4. 2S pangkat 3 dikali min 2 itu adalah min 4S pangkat 3. Oke, setelah itu kita kurangi ya. Ini agak menjorok ke dalam ya, ini ya. Ini kita kurangi, dapatnya adalah min 6. Min ketemu min, ini adalah pos ya. Jadi min 6 tambah 4 itu adalah min 2S pangkat 3. Nah ini kosong ya. Jadi ini kita nggak usah isi dulu. Nah ini kita coba tes dulu. Jadi X kali berapa dapatnya adalah min 2S pangkat 3. Berarti adalah min 2X kuadrat ya. Ini ada tipe sedikit ya. Ini agak menjorok ke dalam ya. Jadi X kali berapa dapatnya adalah min 2S pangkat 3 itu adalah min 2S kuadrat. Nah, jadi min 2S kuadrat kali S, min 2S pangkat 3, terus kembali. Min 2S pangkat 3, min 2S pangkat 2 dikali min 2, itu adalah plus 4S pangkat 2. Setelah itu dikurangi. Ini min 2S pangkat 3 kurang min 2S pangkat 3. Ini langsung coret ya. Ini harus coret ya. Karena kita harus mengeliminasikan satu persatu yang di depan ini. Terus 0 kurang 4S kuadrat itu adalah min 4 S pangkat 2. Nah ini turun lagi ya, plus S nya. Habis itu
Kita tes lagi, X kali berapa? Dapatnya ini adalah min 4S pangkat 2. Hasilnya adalah min 4S ya. Ini. Jadi min 4S kali S, ini adalah min 4S kuadrat. Min 4S kali min 2, ini adalah plus 8S. Baru dikurang lagi ya. Ini harus habis ya. Kalau nggak habis berarti ada yang salah. S kurang 8S itu adalah min 7S. Ini min 5 tinggal turunkan kembali ya ke bawah. Ini tinggal yang last ya. Jadi X kali berapa itu dapatnya adalah min 7S. Adalah min 7 ya. Jadi min 7 kali S, min 7S. Min 7 kali min 2 ini adalah plus 14. Jadi setelah dikurangi dapatnya adalah minus 19. Jadi sama ya ini ya. Sisa bagi ya. Sisa bagi min 19. Ini HS-nya adalah yang bagian ini. Jadi ini hasilnya sama sisanya ini harus sama. Kalau memakai metode yang order dengan cara bersusun ya. Oke. Yang berikutnya, ini tentukan hasil bagi dan sisa bagi pada penjabaran ini ya. Nah, kali ini kita akan coba lagi. Ini S-3 ya. Kita pakai metode Horner. Ini kalau udah hasil bagi, ini kita agak susah kalau memakai yang cara bersusun ya. Jadi kalau Horner ini lebih gampang nih. Dan kalau substitusi ini udah pasti nggak bisa dapat hasil bagi ya. Jadi substitusi hanya bisa dipakai untuk mencari sisa bagi ya. Ini seperti biasa ya. Jadi kita urutkan dari pangkat terendah ini. S pangkat 4 sampai yang S pangkat 0. Lalu kita masukin angkanya. Ini S pangkat 3 nggak ada di sini ya. Jadi 0. S pangkat 2 di sini ada min 1. S pangkat 1 angka di depannya ada 8. Dan S pangkat 0 ini adalah minus 5. Setelah itu S tambah 3 nih kita tulis S-nya min 3 ya. Tambahkan di sini. Setelah itu di sini kosong. Jadi 3 tambah kosong 3. Ini setelah di luar tinggal dikali. Setelah masuk dalam jumlahkan. Setelah di luar tinggal kali. Minus 9 kali minus 3 27. Setelah itu tinggal jumlahkan 26 kali min 3. Min 78. 8 tambah min 78. Min 70 dan min 70 kali min 3 itu adalah 210. Setelah itu kita jumlahkan dapatnya adalah 205 ya. Nah dari sini kita dapat sisa baginya itu adalah 205. Dan hasil baginya ini S pangkat 4 ya, turun 1. Jadi S pangkat 3, ini S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Hasil baginya ini tinggal kalikan aja ya. 3S pangkat 3, min 9S kuadrat, 26S, dan minus 70. Jadi ini S pangkat 0 nggak perlu ditulis ya. Ini artinya bilangan tetap atau konstanta. Oke, nah cara bersusun sama seperti yang tadi ya, agak ribet. Jadi kita ingat dulu nih ya. Ini hasil baginya nih ya. 3S pangkat 3 kurang 9S kuadrat tambah 26S kurang 70. Sisa baginya ini ada 205 ya. Jadi hasilnya ini harus sama. Ini kita coba ya. Jadi ini S kali berapa? Dapatnya adalah 3S pangkat 4. Dapatnya adalah ini 3S pangkat 3 ya. 3S pangkat 3 kali S. 3S pangkat 4, 3S pangkat 3 kali 3, ini adalah 9S pangkat 3. Oke, setelah itu dikurang, ini wajib habis ya. Karena kita memang harus habiskan dari awal nih ya. Kita harus susutkan nih. Ini kosong ya, kosong kurang 9S pangkat 3, min 9S pangkat 3, ini tulis kembali. Jadi X kali berapa dapatnya adalah min 9S pangkat 3. Ini juga ya, menjorok ke dalam ya. Jadi S kali berapa dapatnya adalah min 9S pangkat 3 itu adalah min 9S pangkat 2. Setelah itu min 9S pangkat 2 kali 3 itu dapatnya adalah min 27S pangkat 2. Ini ya, tinggal dikurangi, dicoret. Jadi min X kuadrat, min ketemu min jadinya plus. Jadi min 1 tambah 27 hasilnya adalah 26X kuadrat. Yang ini juga satu persatu diturunkan ya. Nah, setelah dapat yang bagian ini kita pikirkan lagi. X kali berapa? Dapatnya adalah 26X pangkat 2. Ini hasilnya adalah 26X ya. Jadi 26 kali S, 26X pangkat 2. Ini adil ya, harus dikali lagi ke 1 lagi. 26X kali 3 adalah 78X ya. Setelah itu dikurangi, ini coret. 8 kurang 78 adalah minus 70S. Ini minus 5 turunkan. X kali berapa? Dapatnya adalah min 70S. Ini adalah min 70 ya. Jadi min 70 kali S adalah min 70S.
min 70 kali 3 adalah minus 210. Dikurangkan nih habis. Minus 5, min ketemu min jadi plus. Minus 5 tambah 210 adalah 205. Jadi cocok ya. SS sama hasil bagi yang tadi ya, harus cocok. Oke, sekian tuh video kali ini. Supaya lebih memahami konsep dasar tentang polinomial yang pertama ini, silakan kerjakan tugas berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar ya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.